Selamat siang, perkenalkan saya Cengli Maloguring Esa, advokat. Pada unggahan video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dan klarifikasi terkait dengan peristiwa yang baru-baru ini sedang viral, yakni pelaksanaan investasi yang kemudian diduga atau dianggap bodong atau palsu oleh saudari Samutra Jaratul Bilad. Benar, pada tanggal 7 Januari 2022 saya dihubungi oleh seorang teman yang juga calon klien saya dulu, Ibu Jessica, dan beliau menyampaikan dan memperkenalkan saya dengan saudari Bilad. Selanjutnya saudari Bilad berhubungan dan bertelepon dengan saya dan menyampaikan persoalan hukum yang beliau hadapi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan investasi yang semula memang beliau cerita ke saya adalah tradingnya. Selanjutnya saya mempertanyakan persoalan hukum yang dihadapi dan dia menceritakan bahwa terjadi masalah dengan pelaksanaan investasi. Dan tanggal 8 Januari, oleh karena banyaknya orang yang bergantian datang ke rumah saudari Bilad, baik itu reseller maupun member, dan beliau juga menceritakan bahwa ada aset beliau yang sudah diambil berupa 1 rumah dan 2 mobil. Lalu beliau meminta kepada saya pandangan hukum untuk meredakan situasi di mana beliau menyatakan bersedia melakukan pembayaran dan mengembalikan hak-hak reseller maupun member dan teman-teman yang lain. Lalu kemudian saya dihubungkan dengan teman-teman yang pada saat itu hadir. Lalu kita melakukan komunikasi dan sesuai dengan apa yang kami sampaikan dan kami bicarakan dengan saudari Bilad, bahwa untuk dapat melakukan pembayaran perlu diverifikasi jumlah tagihan atau klaim dari teman-teman reseller maupun member untuk dicocokkan dengan data yang ada di saudari Bilad. Dan selanjutnya setelah terverifikasi data, maka kita akan lakukan pembayaran dan pengajuan pembayaran secara bertahap. Di mana untuk pembayaran awal memang saudari Bilad mengatakan harta beliau yang sudah diambil itu berupa rumah dan 2 mobil itulah yang kemudian nanti kita akan sodorkan ke seluruh teman-teman. Dan tanggal 9 Januari, tepatnya hari Minggu, saya sampai di Lamongan dari Sumatera. Dan ketika di hotel, saya dijumpai oleh saudara Bilad dan beberapa teman-teman yang pada saat itu mengikuti beliau. Dan kemudian kita selanjutnya langsung ke GOR dan sesuai dengan rencana untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan serta rencana penyelesaian. Akan tetapi situasi pada saat itu memang di luar yang kita harapkan, di luar yang kita bayangkan, dan saya pun tidak menyalahkan teman-teman karena memang siapapun orangnya pasti akan terbawa situasi mengingat besarnya jumlah yang memang harus diklaim. Lalu saya perlu tegaskan, hari itu bukanlah seminar seperti yang pernah diberitakan melalui YouTube maupun media lainnya, bahwa hari itu adalah pertemuan antara saudari Bilad selaku penyelenggara kegiatan Investasiuk dengan seluruh reseller maupun member dengan tujuan agar mengklarifikasi dan mencocokkan data dan angka tagihan untuk dapat kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap. Namun perkembangannya apa yang ingin disampaikan oleh saudari Bilad ternyata tidak disetujui oleh teman-teman, dan teman-teman semua pada saat itu berharap adanya pembayaran. Dan dengan berat hati saya mengatakan pada saat itu memang kondisi dan situasi saudari Bilad tidak mampu untuk menyediakan uang dengan alasan memang tidak ada lagi harta yang dia miliki selain yang sudah diambil. Nah, berkembang situasi memang pada saat itu kehadiran saya dipertanyakan. Dan memang karena dari Sumatera tidak membawa KTA yang baru, jadi saya masih membawa KTA yang lama. Namun terkait keberadaan saya sebagai advokat, saya bisa mempersilahkan teman-teman untuk melakukan cek data dan klarifikasi kepada DPN Pradi maupun juga DPC Bekasi. Kebetulan saya salah satu pengurus yang menduduki posisi sebagai Ketua Bidang Pembinaan Advokat Muda atau Ketua Bidang yang Lawyer. Selanjutnya, sore hari saudari Bilad kemudian untuk meredam situasi diamankan di Polres Lamongan. Dan seperti yang teman-teman ketahui, saudari Bilad saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan investasi. Nah, lewat unggahan